Halo semuanya, para pecinta mainan dimanapun kalian semua berada. Balik lagi di channel gue, Leon Hobi. Hari ini gue mau unboxing barang baru lagi, figur Godzilla. Ini bukan resmi Bandai ya, Godzillanya. Jadi Godzilla bootleg. Gue juga nggak tahu nih bentuk yang model ini ada versi originalnya apa enggak. Kita coba langsung lihat fisik barangnya aja ya. Kalau dari foto yang dicantumin sama sellernya di tokonya dia, ini sih bentuk Godzillanya lumayan gede sih kayaknya, ukurannya sekitar 19 cm kalau nggak salah. Cuma nanti kita coba lihat ya. Dan pose Godzillanya ini mirip ini jadi Godzilla model yang Godzilla 2014, Godzilla Legendary 2014. Dan dia posenya itu pose, kalau kalian ingat, dia posenya itu sama kayak ketika dia habis ngebunuh Muto yang betinanya, yang setelah dia nyembur kepalanya itu, terus kepalanya putus, nah terus kan dia teriak tuh. Nah itu posenya kayak gitu, sama kayak gitu. Dan ini barangnya kalau dilihat di e-commerce, ini juga bukan barang yang langka juga ya, bukan termasuk rare item. Cuma gue emang dari kemarin tuh pengen nyari figur Godzilla yang model 2014, cuma emang susah banget nyari yang versi Bandainya. Jadi akhirnya gue coba beli yang versi bootlegnya aja, versi murahnya aja. Kita cuma pengen lihat versi murahnya aja tuh harga bentuknya kayak gimana, kualitasnya kayak gimana. Dan ini harganya gue beli di harga 88.000. Nah ini figurnya kayak gini ya, masih dibungkus plastik dan dia udah jadi satu gini, nggak terpisah. Oke, ini dia bentuk Godzillanya, kelihatan nggak? Oke nih teman-teman, nah ini dia. Jadi sama kayak yang tadi gue bilang ya, ini Godzillanya tipe Godzilla yang 2014, jadi siripnya masih yang model segitiga gini. Beda dengan yang 2019 sama yang 2021, kan dorsalnya bentuknya udah beda ya, udah lebih gede. Nah kalau yang barusan ini yang tipe 2014. Nah ini tampilannya kayak gini. Dan ini karena barangnya bootleg, jadi mungkin detailnya tidak akan sebagus yang versi Bandai ya. Ya walaupun beberapa produk Bandai juga kadang-kadang kalau kita lihat detailnya juga nggak detail amat juga. Nah ini kalau kita lihat dari sisi kepalanya gini, mulutnya merah, dalamnya merah. Oke, matanya paintingnya gede banget. Jadi dari sisi painting mata menurut gue kurang. Dari mulut juga ya, Godzilla mana ada mulutnya merah terang kayak gini ya. Yang namanya juga bootleg. Cuma kalau dari tekstur kulit, nih kalau teman-teman lihat dari tekstur kulit, ini menurut gue sih udah bagus untuk ukuran bootleg. Dan ini ujung ekornya, teksturnya keren ya. Ini badannya, siripnya ada 3 lajur dan bentuknya kayak gini. Ya ini dia dari sampingnya tadi kayak gini, kelihatan gak? Nah ini dia. Nah dan ini artikulasinya ada di ekor ini, di ekor, kakinya kayak gini. Terus ini tangan bisa diputar. Kepalanya statis, nggak bisa ya. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, dari ini kalau kita posisiin berdiri bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Nah cuma ini karena memang bootleg, sekali lagi ini bootleg, jadi kita lihat di sini ya. Nah ini join ekor sama badannya ini, bagian bawahnya lebar banget. Kalau misalkan kita tempelin begini, bagian atasnya kebuka. Nah jadi dari sisi ekor ya kurang lah.
kurang detailnya, kurang presisi maksudnya, bukan kurang detail. Kalau kita posisiin berdiri itu bentuknya gini, gini, gini. Oke, kayak gini. Oke, gini. Ini depan, samping. Jadi bentuknya begini ya, tampak depannya kayak gini. Nah ini kalau di film Godzilla yang 2014 ini dia tangan ininya dia pose kayak gini, terus tangan kanannya ini megang kepala Mutonya yang habis dia potong pakai semburan atomnya. Oke. Ya. Terus dari sisi kakinya, pahanya kayak gini, kuku kakinya begini, telapaknya seperti ini. Oke. Jadi secara detail tekstur kulit sih menurut gue ini bagus banget, udah detail. Cuma memang dari beberapa sisi, kayak dari sisi paintingnya ini memang masih kurang. Terus dari joinnya yang ekor ini juga kurang. Gimana nih? Juga kurang karena ini nggak nempel gitu ya. Cuma kalau misalkan kita lihat dari atas sih aman. Cuma begitu kita lihat bawahnya, loh ini kok kayak longgar gitu, ada space-nya gitu. Cuma kalau dari atasnya sih aman. Terus gitu ya. Terus dari sisi ekornya, oh ini juga joinnya di sini ada satu lagi guys, di sini joinnya ada satu lagi di sini. Terus apa lagi ya, dari sisi dorsal udah, dari sisi depan sih begini nih. Jadi bulkinya kurang ya, jadi kayak kalau teman-teman lihat tuh dia badannya tuh kayak terlalu ngempes ke sebelah sana. Cuma kalau misal masalah kayak gini sih masih bisa diakalin sih. Oke. Jadi, oh iya tadi tingginya berapa ya? Gue nggak ada penggaris. Tapi kira-kira kalau misalkan teman-teman pakai skala tangan, kurang lebih segedenya segini sih. Ya lumayan gede. Kalau kita bandingin sama yang Godzilla 2019, ini yang Ori Bandai, tingginya hampir sama. Dan ini tuh kalau nggak salah panjangnya, tingginya tuh 16 cm ya kalau nggak salah tuh. Jadi ini kurang lebih ya sama sih, 16-17 cm lah. Oke. Kita coba bandingin juga dengan bootlegnya Godzilla The Ride. Tingginya juga hampir sama. Kita bandingin juga dengan Space Godzilla Bandai. Tingginya lebih tinggi yang Godzilla 2014 sih, dikit. Terus bandingin sama yang Godzilla 2000. Godzilla 2000 ya lebih tinggi yang Godzilla 2014 sih. Lebih tinggi yang ini. Oke, jadi dari sisi detail udah semuanya. Kepala, dorsal, tangan, kaki, ekor, joinnya udah semuanya kita bahas. Kesimpulannya, dengan harga 88.000 dapat figur kayak gini menurut gue sih masih oke lah, masih oke buat dikoleksi. Tapi kalau teman-teman dapat figur kayak gini terus harganya di atas 100.000 atau bahkan sampai 200.000, terus kalian dapat yang detailnya kayak gini, menurut gue sih masih rada kurang oke untuk dibeli. Karena untuk barang bootleg dengan detail kayak gini terus harganya 200 ribuan, kalian udah bisa dapat figur ori Bandai yang detailnya masih lebih oke, dan itu ori ya, dengan harga 200 ribuan itu. Cuma kalau di harga 88.000 sih menurut gue masih oke untuk dibeli. Jadi paling segitu dulu
unboxing sekaligus review singkat Godzilla 2014 bootleg. Like kalau teman-teman suka dengan video ini, dislike juga boleh. Jangan lupa kalau teman-teman suka juga boleh di share videonya. Jangan lupa minta tolong di subscribe ya teman-teman ya, untuk mendukung channel ini. Paling segitu dulu dari gue pembahasan Godzilla 2014. Kita ketemu lagi nanti di video gue yang berikutnya. Terima kasih semuanya, bye bye.